Indonesia merupakan negara multikultural, baik itu agama, bahasa, budaya, dan masih banyak lainnya. Tak dapat dipungkiri, di negara sebesar itu mengedepankan sebuah toleransi, terutama dalam agama. Terdapat 6 agama di Indonesia, seperti agama Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tanpa toleransi, perbedaan tidak dapat hidup berdampingan. Dasar negara nomor 3 adalah persatuan Indonesia. Maka toleransi adalah kunci dari persatuan. Penyebaran agama Islam tidak lepas dari para wali yang memperkenalkan ajaran Islam di Indonesia. Makam para wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia menjadi salah satu wisata religi yang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah makam Syekh Sazali yang terdapat di Rejenu, Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pada tahun 1267, Syekh Sazali datang ke Indonesia beserta pengikutnya untuk mencari ketenangan di sebuah pegunungan, tepatnya berada di Muria. Di tengah perjalanan, beliau sesekali singgah di sebuah gubuk untuk beristirahat. Setelah menempuh perjalanan jauh, beliau memutuskan untuk menetap di sebuah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Syekh Sazali memutuskan untuk menggali tanah. Kemudian dari galian tersebut muncullah sumber mata air yang dianggap mustajab oleh warga sekitar. Syekh Sazali merupakan guru dari Sunan Muria yang berasal dari Persia. Pada tahun 1920, seorang musafir Arab mencari makam wali leluhur tertua yang berasal dari Timur Tengah. Musafir tersebut mencari di daerah Banten dan kemudian ditelusuri ke timur sampai Jawa Timur. Akan tetapi, setelah menelusuri sampai ke Jawa Timur, belum juga menemukan makam yang dimaksud oleh musafir tersebut. Sehingga musafir pun memutuskan kembali berjalan ke barat dan bersinggah di Kudus. Sewaktu istirahat di Kudus, musafir bertemu dengan kiai yang bernama Amin Nasir. Musafir tersebut kemudian bertanya mengenai keberadaan makam wali leluhur dan disarankan untuk mencari di daerah Muria. Kiai Amin Nasir mempunyai menantu yang bernama Amin Rozi dan bertempat tinggal di Muria. Sehingga Kiai Amin Nasir mengantarkan musafir tersebut ke rumah menantunya yang berada di daerah Muria. Kemudian musafir dan Kiai Amin Nasir sekaligus menantunya Amin Rozi menelusuri kawasan Muria. Hasil dari penelusuran tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda adanya makam keramat yang dimaksud oleh sang musafir tersebut. Oleh karena itu, Amin Rozi bertanya kepada kerabat tertua di desanya yang bernama Mbah Buyamin Mojobuyon. Keterangan dari Mbah Buyamin Mojobuyon menceritakan bahwa ada makam kuno yang berada di tengah hutan pegunungan Muria yang belum diketahui identitasnya. Dan akhirnya musafir tersebut mencari tahu sekaligus memastikan keberadaan makam tersebut. Sesampainya di puncak, kedua musafir tersebut betul menemukan sebuah makam yang diduga makam Syekh Sazali.
Dan akhirnya mereka melakukan sebuah penelitian dengan mencocokkan tanah kuburan Syekh Sazali dengan tanah yang berada di Persia. Dan hasilnya memang ada kecocokan dengan tanah yang berada di Persia. Sehingga kedua musafir tersebut meyakini bahwa makam itu memang benar merupakan makam Syekh Sazali. Saya sekarang berada di depan gapura yang menuju ke makam Syekh Sazali Rejenu, di mana para pengunjung yang berziarah pastinya akan melewati gapura ini terlebih dahulu. Setelah melewati gerbang tadi, nampak makam Syekh Sazali yang letaknya ada di atas sana. Syekh Hasan Sazali merupakan ulama yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya Baghdad, Irak. Beliau berkelana ke tanah Jawa pada tahun 1267 untuk berdagang dan menyiarkan agama Islam. Nazar ini juga memiliki beberapa peninggalan, yaitu berupa tiga rasa yang letaknya berada di bawah makam Syekh Hasan Nazari. Setelah turun dari makam Syekh Nazari, kita akan melihat suatu peninggalan, yaitu berupa tiga rasa yang ada di sebelah sana. Ini bukti peninggalan dari Syekh Hasan Azhari. Selain air tiga rasa, juga ada salah satu batu yang berada tepat di samping makam beliau di sana, yang letaknya yang begitu besar yang tidak bisa dipindahkan, merupakan salah satu bukti yang diyakini sampai sekarang. Di area makam Syekh Hasan Sazali terdapat sebuah sumber mata air alami, yaitu yang dikenal dengan sebutan sumber mata air tiga rasa. Air tiga rasa merupakan sumber mata air yang memiliki rasa yang berbeda satu sama lainnya, dan sumber mata air tersebut juga tidak pernah kering. Menurut hasil penelitian dari Abdul Malik yang berjudul Identifikasi Jenis-jenis Tumbuhan Sekitar Mata Air Tiga Rasa, menunjukkan bahwa sumber mata air alami berasal dari aliran air tanah yang muncul ke permukaan akibat adanya perpotongan aliran air pada topografi di wilayah tersebut. Tiga jenis rasa air yang berbeda terjadi karena adanya vegetasi di sekitar mata air tiga rasa yang ditimbulkan dari adanya akar-akar berbagai macam tumbuhan di sekitar mata air tiga rasa. Dalam kepengurusan makam Syekh Sazali ini, makam ini sudah diurus oleh pengurus makam sendiri, di mana kepengurusan makam ini langsung diakui oleh Pemkab Kabupaten Kudus dan BPBD Kabupaten Kudus. Namun meskipun diakui, tapi tidak diikuti oleh pengakuan atau keikutsertaan langsung dari pemerintah desa. Terima kasih. Arsitektur dari Syekh Sazali, makam Syekh Sazali sudah tidak dibuat secara alami lagi, karena bisa kita lihat di sini arsitekturnya sudah diubah sedemikian menjadi lebih modern, mulai dari lantainya, dari tekel, dari bentuknya sudah batu-bata yang terbaru. Seharusnya dari pihak makam pengelola baik Yayasan Rejenu itu seharusnya membuat makam menjadi lebih alami, bukan kemodernnya, agar terlihat lebih asri dan menyatu dengan alam. Adapun alasan dari pengelola yaitu untuk mempermudah masyarakat ketika datang untuk berkunjung dan berziarah. Hasil wawancara dengan Bapak Surono, salah satu pengelola Rejenu, mengatakan bahwa sistem pengelolaan Yayasan Rejenu itu dibawahi oleh kepengurusan Yayasan Rejenu. Tidak ada campur tangan dari Desa Japan sedikit pun, entah dari pendanaan dan lain sebagainya. Misalnya
ketika ada renovasi atau kegiatan yang lain, Yayasan Rejenu hanya mengandalkan dana yang ada di kotak amal yang hasilnya itu dari pengunjung-pengunjung setiap harinya. Misalnya dari kawasan makam itu ada kotak amalnya sendiri, dan uangnya itu juga untuk kawasan makam. Di musola itu juga ada kotak amal sendiri, itu juga digunakan untuk keperluan musola sendiri. Begitu juga dengan kamar mandi, itu ada kotak amal sendiri. Nah, seperti itu tata kelola Yayasan Rejenu yang dibawahi oleh kepengurusan dari ketua, sekretaris, dan lain sebagainya. Tidak ada campur tangan dari Desa Japan sedikit pun. Semua pengelolaan hanya mengandalkan kotak amal atau jariah dari para pengunjung. Kepedulian terhadap makam Syekh Sazali ini diwujudkan dalam bentuk uang ataupun sumbangan dari pengunjung. Beberapa pengunjung juga seorang donatur yang memberikan sejumlah uang untuk pembangunan makam yang lebih modern, dibangunnya musola, serta kamar mandi. Pengunjung sebagai donatur tersebut bukan karena ada motif ataupun hal lain. Ini dimaksudkan sebagai amal dan ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur tersebut diwujudkan dengan memberikan sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai amal. Uang yang diterima kemudian oleh pihak pengurus makam disimpan sebagai tambahan kas untuk keperluan makam. Tambahan kas ini digunakan untuk perawatan dan kebersihan makam. Selanjutnya mengenai pengelolaan makam. Makam Syekh Hasan Sadzali dikelola oleh pengurus makam, baik pengurus harian maupun pengurus utama. Untuk pengelolaan bangunan makam seperti renovasi dan lain sebagainya, pemerintahan desa atau Pemdes tidak ikut andil atau tidak ikut serta dalam pembangunan. Akan tetapi hampir semua masyarakat desa Japan ikut menyumbang, baik itu berupa materi maupun tenaga. Jadi Pemdes ini tidak ikut serta dalam pembangunan maupun renovasi, akan tetapi hampir semua masyarakat itu ikut menyumbang baik materi ataupun tenaga. Dan ikut sertaan Pemdes atau pemerintahan desa di sini adalah dalam pembangunan jalan dari desa sampai ke makam. Itu pemerintahan desa ikut serta atau dalam bahasanya itu berjasa dalam pembangunan jalan, seperti jalannya proposal dan lain sebagainya. Itu yang berjasa adalah pemerintahan desa. Dulunya Bupati Kudus menyumbang dana pertama kali itu untuk jembatan Kali Petok. Jadi habis itu warga Rejenu itu mengajukan proposal untuk membangun pelebaran jalan pada tahun 2002-2003-an. Karena dulunya di jalan Rejenu itu jalannya itu jalan setapak yang tidak bisa dilalui oleh motor. Setelah di ACC oleh Bupati Kudus, akhirnya jalan di Rejenu itu dibangun oleh masyarakat